akan menceritakan tentang persahabatan seorang perempuan juga yang begitu peduli dengan kekasihnya. Jadi dia nekat ke sana tentunya dengan teman-teman yang sayang banget sama dia dan ikut mencari, dan juga teman yang kehilangan temannya di gunung karena insiden dari kuncen tersebut. Film Kuncen ini menjelaskan gimana kalau suatu daerah tidak ada juru kuncinya, apa yang terjadi. Buat hal yang menarik saat syuting. Oh, hal yang menarik saat syuting kita Banyak banget, tapi ada satu yang highlight yang benar-benar bikin kita semua shock sih. Jadi itu yang kejadian di mana ada yang kesurupan di lokasi syuting dan saksinya banyak, bukan cuma kita, krunya banyak yang ngelihat. Jadi itu di sana benar-benar banyak saksi, banyak mata yang melihat, dan itu kejadiannya begitu mencekam, bikin takut. Dan di sana yang ditinggal sendiri ada Fonzi lagi ditinggal di set sendirian, kasihan banget. Kita kira awalnya Fonzi aktingnya keren banget, kayak wah gokil, atau Davina, pertama Bang Fadi kira Davina, tapi ternyata itu ada yang kerasukan. Brian, kamu kan katanya tadi punya kayak sixth sense juga. Main di film-film seperti ini kayak mungkin ada gangguan atau ada mengganggu kamu nggak sih dalam konsentrasi berakting? Justru membantu aku buat aku makin takut sih. Justru membantu buat aku makin takut. Ya tapi kadang-kadang kalau misalnya sendiri gitu, pas lagi nggak ada siapa-siapa, sendiri tidur sendiri atau gimana sendiri, itu kadang-kadang susah, jadinya susah tidur. Karena di Jogja itu ini malah buat jadi kemana-mana arahnya. Jadi karena aku nggak bisa ngebedain kayak ini yang sensitif, yang bisa ngerasain beneran atau cuman perasaanku aja, suges aja. Karena di Jogja ada di mana, karena di Jogja itu aku ngerasa kayak wah ini kalian ada yang denger nggak sih suara gamelan gitu-gitu. Soalnya Mika katanya ada yang bilang ada yang denger, ada yang enggak. Jadi aku bingung, ini apa jangan-jangan aku doang yang didengar. Soalnya aku dikerjain kru, oh berarti kamu dipanggil itu cuman kamu yang denger. Jadi aku takut sendiri, ini bener gak sih? Ternyata emang tiap pagi ada yang gitu. Nah, emang di hotelnya tiap pagi nyetel gamelan gitu. Takut sendiri. Pagi subuh-subuh gitu, soalnya kita pulang syuting kan kebalik waktunya kan. Nah itu buat aku gak bisa tidur, ketakutan, jangan-jangan aku dipanggil. Tahu kan kita di mana? Dimensi lain. Terus kalau saya lihat dari gambar-gambar kan banyak close up ya. Saya nggak tahu ini salah apa enggak. Sulit nggak sih berakting dengan kamera-kamera yang agak saya lihat muka semua bagian gitu, dengan intensitas horor gitu. Karena terlalu dekat gitu gambarnya. Iya, saya lihat tadi mukanya semua pada close, banyak sekali, dan itu mencekap sih kalau menurut saya. Cuma dari segi aktingnya seperti justru apa? Yang mau ditunjukin ya justru mimik kita yang benar-benar takut dari mata. Jadi kan kita bisa ngerasain dari mata ketika kita ngomong sama orang, kita lihat matanya kan. Justru yang mau dilihatin tuh dari mata kita, itu benar-benar di dalam kita ngerasa ketakutan karena memang beneran takut gitu. Pas syuting pun kita takut. Nunjukin ke penonton rasa takut yang beneran dari hati mungkin ya, jadinya lebih banyak close up yang detail seperti itu sih. Buat kalian sendiri teknik-teknik seperti itu memudahkan berakting atau malah menyulitkan berakting? Mungkin Davina kali bisa. Kalau dari aku sih secara shot, pertama aku sudah mempercayakan kepada DOP, kepada sutradara. Jadi aku sebagai pemain cuman bagaimana aku mentransfer emosi aja sih ke penonton. Jadi bagi aku segala shot menurut aku nggak ada merugikan untuk aku, karena aku tahu itu yang terbaik juga. Jadi nggak mengganggu sih. Zella, Fonzi sama Davina ada persiapan khusus nggak sih? Karena kan ada scene yang kalian, contohnya Davina harus dijambak naik ke atas, kemudian ada Fonzi yang melayang kayak gitu. Ada persiapan nggak sih, persiapan khusus yang kalian harus lakukan pas adegan take yang memang cukup sulit untuk dilakukan dari kalian? Yang pasti kita persiapin itu fisik ya, karena kita tahu juga di sana bakal medannya kayak gimana, cuacanya kayak gimana, dan scene kita ya ada beberapa yang lumayan ekstrim, jadi yang pasti fisik. Dan kita banyak workshop juga bareng-bareng, jadi di saat udah mau take set udah lebih terbiasa karena udah dicoba beberapa kali sama. Sama sih, aku juga pastinya persiapan fisik, karena kalau yang kalian nonton pasti ngeliat baju aku kan sangat minim ya dibanding yang lain, celana pendek, pakai yang sleeveless gitu. Jadi pasti ya fisik sih, jaga kesehatan, jaga makan, jaga pola tidur juga. Dan kalau untuk adegan yang aku di sling, mungkin terlihatnya sangat gimana ya, tapi sebenarnya
fun aja sih kalau aku ya, karena memang walaupun sebenarnya awalnya itu ditawarin emang body double, tapi kan kalau kalian nonton tadi itu cukup jelas ya ke aku. Bayangin kalau itu body double, pasti kan kalian kayak bukan Davina nih gitu kan. Jadi ya aku menawarkan untuk ya nggak ada salahnya sih kalau aku yang main toh cuman bak gitu. Ya kan, kamu tek kita ngilu. Persiapan fisiknya seperti apa? Maksudnya apakah ada olahraga atau apa yang kalian? Oh lebih ke stretching aja sih kalau itu, karena kan juga memang kita pakai harness, pakai sling yang semuanya memang safe, jadi tinggal butuh pegangin aja sih biar gak ditarik aja badannya. Itu nggak ada adegan, maksudnya nggak ada yang cedera gitu, karena kan adegannya kamu langsung dijatuhkan. Kebetulan waktu itu hati saya aja sih yang cedera. Bercanda. Enggak, Alga. Semua aman. Lebih ke mental kali ya. Aduh, enggak aman semuanya. Alga. Kalau aku untuk mempersiapkan adegan-adegan yang perlu banyak emosi, aku mungkin pakai AirPods aku, terus aku ke pojokan sendirian ngerasain semuanya, habis itu kita take bareng gitu sih. Itu aja sih kalau buat emosi-emosian. Itu adegan di kubur itu seperti apa pengalamannya? Pasti kan ada dengerin ketakutan atau apa gitu kan di kubur Oh, itu hidup-hidup. beneran pure takut, Kak. Jadi langsung muncul di film gitu. Aku takut beneran itu aslinya. Karena itu real. Aku aja merinding kan, aku di sebelahnya dia yang merinding. Iya, Padahal aku nggak di set, aku di luar, maksudnya di luar set aku merinding. itu serem banget sih. Karena tangan-tangannya tuh. Ih, Karena ngebayangin di sampingnya ada makhluk, ada orang. Kayak gimana takutnya sih? jelip satu, kan kita nggak tahu kalau ada yang jelip satu, Iya. nggak tahu. Iya. Kan nggak tahu tuh yang asli yang Iya, mana. makanya nggak tahu. Gitu sih, Kak. Itu syutingnya yang di makam itu bukan atau emang ada studio gitu? Ada 2 set itu, jadi kamu dikubur di makam yang beneran ada. Itu tadi yang dibohongin tau ya. Enggak, emang kita Ada 2 beneran set kan di itu. kita beneran di Oke, paling Kalau buat Fonsi sama Mika itu kan kayaknya lucu, kalian jadi pasangan yang lucu banget gitu loh. Terus chemistry-nya dapet banget gitu, kayak sorry nih, maksudnya kayak si lucu dan lucu yang clueless dan very clueless gitu loh. Itu gimana sih bangun chemistry-nya? kita dari awal reading banyak banget nongkrong ramean. Terus pas aku baca skrip juga kita banyak adegan yang kayak konyol-konyolnya ya. Jadi kita banyak ngobrol juga, banyak nongkrong. Itu aja sih, lama-lama terbangun sendiri chemistry-nya. Untungnya semua case nyambung banget kita dari awal. Jadi kayak nggak sulit buat kayak nyari chemistry. karena sebelumnya udah dilatih juga, dilatih di workshop, di editing. Jadi kita tinggal mengulang apa yang kita latih aja sih sebenarnya. Dan mereka juga banyak jokes yang emang kita diskusi bareng-bareng kan, kayak Iya. kayak jokes Mojo ditambahin ini deh, atau Agnes dibikin ini, diskusi bareng-bareng juga sama cast dan sutradara. Tapi emang aslinya sama gitu. Lucu Emang banget konyol ya, gitu. orangnya Itu komedi emang lah lucu dia. banget. Saya Kalau Mika ya maksudnya. enggak mbak, saya ngikutin skrip aja. Ya kita semua berusaha jujur dengan apa yang sudah ditulis sama penulis, di direct sama Pak Yose dan semuanya. Jadi kita berusaha untuk jujur apa yang kita kasih. Makanya hasilnya mungkin ya seperti kakak bilang tadi, hasilnya tulus. Tadi kan disebutin selesai film, selesai syuting kalian masih bonding gitu. Kayak ngapain aja sih bondingnya kalau misalnya kayak udah nggak selesai syuting? Ya kebetulan ada Ratu Pedal Jakarta Selatan juga di sini. Ada Vina. Mungkin salah satunya kita olahraga bareng yang dari awal produksi kita memang ditekankan untuk olahraga juga karena kita jaga fisik kan. Jadi mungkin itu terus nongkrong. Apalagi dah. Pokoknya fun fact-nya adalah untuk aku mungkin ya sama beberapa cast lainnya, pertama kali padel itu sama cast Kuncen, dan memang dia aja sama Bang Fadi. Jadi Bang Fadi dulu yang udah start padel, terus kayak kan harus coba deh, terus kayak aduh apa sih padel ini gitu kan. Dan ya fun fact-nya, Rahul ya? Rahul dan Fadi lah pokoknya. Dia sama mereka, akhirnya kita pertama kali nyoba padel di situ. Tapi kalau untuk aku personal, habis itu emang gak tertarik, cuma memang setelah mulai ramai akhir tahun baru tuh mulai start sama yang lain juga dan sampai sekarang. Dan juara terus ya udah. Aman ya teman-teman, kita langsung promoin aja, Kak. Oke, Oke, Kak, syarat paling ini ya. Kak, harapannya apa penonton yang nonton film ini? Film ini. Harapannya apa untuk Mungkin harapan dari kita dari teman-teman mungkin untuk film Kuncen semoga pada suka ya dan pada relate sama ceritanya dengan cerita gadget sekarang, apalagi juga ya kita bisa tahu kan sekarang
namanya attitude dan apa ya, kultur nyuwun kalau orang Jawa bilang tuh kan masih kurang ya di antara generasi kita ke sampai sekarang. Mungkin itu aja sih pesan yang bisa tersampaikan, pada cocok, pada suka, dan ngajakin teman-teman yang lain pada nonton film. Gitu aja sih. Ya, syarat ya. Ya. Jangan lupa saksikan film. Siapa yang ngomong? Ya, udah. 1, 2, 3. Jangan lupa nonton film Kuncen tanggal 6 November di seluruh bioskop Indonesia. Mantap. Terima kasih. Thank you.